Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saya muliakan Tuan Pengurusi di Jabatan Pasar Surau Kampung, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan, jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafa'kan kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang amat banyak yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Di antara nikmat-nikmat itu ialah kita diberikan pertolongan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita tergerak untuk duduk kekal di majelis salat fardu maghrib yang disambung dengan kuliah akhlak ini. Mudah-mudahan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan Bapak yang dirahmati Allah, saya akan meneruskan tajuk yang telah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya, yaitu bab tentang asyada'id wal masaib. Bab berkenaan tentang kesusahan hidup dan musibah-musibah. Bagaimana kita mensikapi, kita berakhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian, pada saat Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu musibah untuk kita semua. Tentu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minhajul Abidin yang kita baca pada malam hari ini, yang telah ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Beliau menyatakan bahwa dalam menghadapi asyada'id wal masaib, kesulitan, kesusahan hidup dan musibah-musibah itu, satu saja yang perlu kita lakukan, yaitu sabar. Wa innama ifayatuha bis-sabr. Satu saja, yaitu sabar. Sabar pun telah kita bincangkan bahwa sabar ini ialah menahan hati kita. Jangan sampai hati kita ini melakukan satu protection ataupun protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar bermakna kita menerima semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini telah ditetapkan oleh Allah dengan takdirnya yang maha sempurna. Takdir Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah yang tidak mungkin ada kesilapan di dalamnya. Sebab ketentuan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah itu adalah sempurna. Tentu memanjat rahmat Allah. Selepas kita diwajibkan untuk sabar, atas sebab apa kita wajib sabar? Inilah sebab-sebab inilah yang boleh kita pelajari supaya kita berusaha agar sikap kita, akhlak kita, perbuatan, ucapan kita ini tidak bercanggah dengan akhlak
akhlakul Islam. Yang pertama telah kita bincangkan pula bahwa kenapa kita wajib sabar apabila kita sedang diuji oleh Allah, menerima kesusahan hidup, musibah. Banyak hal musibah dicontohkan yang pada perjumpaan yang lepas. Yang pertama karena kita sedang berjalan, berada di jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikinya hidup seorang muslim, hidup kita sebagai seorang mukmin, kita ini sedang berada di jalan yang mana jalan itu disebut dinamakan sebagai jalan ibadah. Oleh itulah para ulama banyak mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah semenjak kita membuka mata setiap hari sehingga kita menutup mata pada malam hari itu. Banyak diajarkan oleh para ulama. Karena kita berada di jalan ibadah itulah yang mana kalau kita berada di jalan ibadah maknanya kita nak sampai kepada destinasi kita, yaitu mengecapi nikmatnya ibadah. Dan ibadah yang kita lakukan ini mukhlishina lahu-din. Kita berusaha mukhlishina lahu-din, memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang kita nakkan, yang kita hendak tuju, yang menjadi matlamat kita, maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, sama ada baik ataupun buruk, ini kita terima dengan seikhlas-ikhlasnya. Menerima dengan ikhlas, menerima dengan perasaan ridha, itulah yang disebut sabar. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Semua hal yang baik, semua hal yang tidak baik, apapun itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu. Yang kedua, bahwa setiap ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun jenisnya, di dalamnya mengandungi masyaqqah, di dalamnya mengandungi kesusahan. Pasti. Coba tuan-tuan, kita bayangkan, kita duduk di majlis ini, kita duduk di majlis ilmu ini, kita telah meninggalkan godaan-godaan, menepikan godaan-godaan di dalam pikiran kita, bahwa di rumah kita sedang sibuk, di rumah kita ada mungkin istri atau anak yang mungkin juga biasanya kita duduk bersama-sama dengan mereka selepas maghrib, tengok televisi ataupun bermesra dengan keluarga. Tapi hari ini kita tepikan itu. Bahkan mungkin kalau kita ajak anak-anak membuat satu kebisikan di surau, itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh kuat tak di sini? Kita boleh kekal tak di sini? Jadi setiap ibadah itu ada masyaqqahnya, Nyatanya kalau ibadah itu tidak ada masyaqqahnya, tidak ada kesusahan di dalamnya, tentu semua orang akan melakukan ibadah. Tapi nyatanya masih ramai lagi orang yang tidak sholat, masih ramai lagi orang yang sholatnya dilambat-lambatkan, masih ramai lagi yang sholatnya diakhir-akhirkan waktunya, bahkan menjadi pokok sholat menjadi satu perkara yang biasa di dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu mengandungi masyaqqah. Sedekah, sedekah masyaqqahnya. Sedekah itu masyaqqahnya ialah nak melawan sifat bakhil. Nah, itu masyaqqahnya enggak sedekah. Bakhil di dalam jiwa kita ini nak dikalahkan dengan bersedekah. Tak kisah siapa yang diberi. Kalau dalam kadang-kadang setan meracuni pikiran kita,
dia masih muda lagi, kenapa tak kerja? Tak payah begitu. Kadang-kadang diracuni seperti itu pikiran kita. Padahal kita tak tahu bagaimana kehidupan dia sesungguhnya. Padahal dia pun seperti itu atas ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, bahwa semua ibadah ini di dalamnya mengandungi masyaqqah ataupun kesusahan. Kemudian yang ketiga, bahwa memang dunia ini adalah tempatnya mihnah, tempatnya ujian. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah ibaratnya penjara bagi setiap mukmin dan surga bagi orang kafir. Seorang mukmin kita dekat dunia ini memang terkongkong. Nah ini tak boleh, nah itu tak boleh. Nah dilarang oleh agama, nah B pun dilarang oleh agama. Karena ikut aturan agama, tidak boleh bebas hidup sesuka hati. Karena agama kita telah memberikan panduan-panduan syariat yang sudah begitu bagusnya. Seterusnya saya akan mengajak kepada tuan-tuan perempuan. Itu antara ringkasan daripada perjumpaan kita pada bulan lepas, berkenaan tentang muqaddimah asy-syada'id wal masaib. Dan tentunya setiap mukmin yang hendak merindukan kehidupan akhirat, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti. Perkara yang paling awal nak menuju akhirat itu kematian ini perkara yang paling dihindari, dibenci oleh orang-orang kafir. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Orang-orang kafir bahkan berangan-angan untuk mati pun tidak mau. Kenapa? Karena mereka tak hidup di dunia selama-lamanya. Kalau bila umur itu dipanjang-panjangkan lagi. Tapi kita tidak. Kita seorang mukmin, sebagai seorang mukmin hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sadar bahwa hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Hidup ini tidak lama, Tuhan. Hidup kita ini tidak lama. Kita hanya hidup sekitar mungkin 60, 70, 80 tahun saja. 60, 70, 80 tahun saja ini amat sedikit berbanding masa di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan bahwa sehari di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti mana 1000 tahun apabila dikira dengan masa hidup. Jadi sehari di akhirat itu 1000 tahun panjangnya dalam kiraan waktu dulu. Ada tak kita hidup sampai 1000 tahun? Kalau kita hidup sampai 1000 tahun, maknanya kita telah sampai 1 hari dekat waktu akhirat. Ya, dirakamkan di dalam Al-Quran yang hidup sampai 1000 tahun lebih itu antaranya Nabi Nuh alaihissalam. Itu adalah generasi awal manusia. Nabi Adam, Syekh, Idris, Nuh. Adam, Idris, Nuh. Generasi awal manusia. Semakin akhir zaman, umur itu semakin sedikit, kurang. Kalau kita kira kita tidak sampai 1000 tahun, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwa umur baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah 63.
itu akhirnya menjadi standar umur umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur standar, ada kurang, ada lebih. Nah, kalau katakan kita 60 saja, atau 70 lah, 70 ini jelas tidak sampai jam, tidak sampai 1 jam apabila dikira dengan waktu akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun, 1000 tahun masa di dunia. Kalau di dunia ini kita berumur hanya 70 tahun saja, tidak ada 10% daripada sehari di akhirat. Kalau boleh dibagikan, pernah saya juga membagikannya, kurang lebih sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit saja. 15 menit kita hidup di dunia ini apabila dikira dengan waktu akhirat. Oleh karena itu zaman dahulu orang tua yang bijak-bijak pada zaman dahulu memberikan nasihat, hidup di dunia ini hanya sekejap saja, sebentar saja, tidak lama. Seperti mana sekejapnya kita duduk dekat kedai minum, tidak sampai makan, minum duduk dekat kedai minum, memerlukan masa kurang lebih 10 hingga 15. Itulah kita berada di dunia. Apabila di dunia ini kita menggunakan masa yang 15 menit itu untuk kita gunakan sebaik-baiknya, maka di akhirat balasannya pun juga akan panjang dan baik. Tapi apabila 15 menit kita di dunia itu kita gunakan, kita campur dengan perkara-perkara yang tidak baik, ya Allah, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon ampun di atas segala dosa-dosa kita, dan diberikan peluang untuk bertaubat sebelum akhir hayat kita, dan semoga kita diberikan kematian yang husnul khatimah. Amin. Tonton mohon yang dirahmati Allah, itulah akhirat. Akhirat yang pasti kita akan sampai kepadanya. Oleh karena itu, manusia yang paling berat ujiannya, yang paling berat kesusahan hidupnya, yang paling berat diberikan ujian oleh Allah kepada mereka, yaitu para nabi dan rasul alaihi wassalam. Para nabi dan rasul sudah pasti ujiannya adalah amat berat. Tidak ada ujian yang lebih berat selain nabi dan rasul ini, yang ujian yang lebih hebat nabi dan rasul alaihi wassalam. Karena beliau itu dijadikan oleh Allah sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan, sebagai ikutan bagi umatnya. Oleh karena itu, di antara perkara-perkara lain, dalil-dalil yang mengharuskan kita untuk bersabar, di antaranya seperti mana yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa laqad a'lamana Allah subhanahu wa ta'ala bi ittiqa'il mihan wa al-masa'ib wa ibtila'ina biha wa haqqaqa dhalika wa akkadahu, faqala ta'ala la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina ashraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Di ayat ini memberikan satu kepastian kepada kita semua bahwa pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bala, ujian kepada kita dari sudut harta kita, dari jiwa kita. Harta mungkin berkurang, hilang, karena musibah, bencana alam, banjir, hilang kan, ataupun dirompak,
dirabut, seperti itu. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, ataupun kita menerima caci maki daripada orang-orang lain, terutama orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Maka apabila semua ini berlaku menimpa kepada kita, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, apabila kamu semua bersabar dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, maka itulah perkara yang paling baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ini biasanya orang-orang ataupun siapa yang meminta tolong untuk didoakan pada saya, biasanya tolong doakan supaya kami selamat dari musibah dan selamat dari tidak diberikan ujian musibah bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkara yang hampir mustahil. Mana ada kita ini tidak menerima bala atau musibah sepanjang kita hidup di dunia. Tidak mungkin. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita. Kalau tak nak menerima bala dan musibah, tempatnya bukan di dunia lagi, tapi hendaklah dikubur saja. Habis sudah cerita. Kalau sudah masuk kubur, selesai cerita. Tidak ada bala dan musibah di dunia lagi. Urusannya urusan alam jaza, alam pembalasan saja. Dekat dunia ini tempat kita menanam, bercocok tanam. Sama seperti kita bercocok tanam, para petani-petani. Ada kalanya mereka untung besar, ada kalanya tanamannya dimakan oleh hama, oleh hewan-hewan yang merosakkan tanaman. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iktibar bagi kita. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi, wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harsal akhirah, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi. Sesiapa yang ingin menanam untuk akhirat, nazid lahu fi harsi, maka aku Allah akan menambahkan keuntungan bagi dia. Nazid lahu fi harsi, Allah akan tambahkan, akan bantu dia, Allah akan tolong dia, karena dia memang niatnya nak bercocok tanam untuk akhirat. Maknanya bercocok tanam itu beribadah. Hidup di dunia ini semuanya berusaha dikaitkan dengan ibadah. Apapun berusaha diniatkan dengan ikhlas, dijaga supaya tidak bercampur dengan benda-benda perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang bercocok tanam, menanam di dunia ini, menabung di dunia ini untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sokong, Allah akan bantu, dan Allah akan tambahkan terus. Tetapi sesiapa yang bercocok tanam, menabung untuk dunia saja, man kana yuridu harzad dunya nu'tihi minha. Sesiapa yang menabung, bercocok tanam, berusaha di dunia ini tapi untuk dunia saja, nu'tihi minha, kata Allah, aku pun akan bagi. Allah pun juga akan bagi. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini yang bagian. Tetapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi ia tidak akan memiliki bahagian sedikit pun nanti untuk akhirat. Dia tidak akan memiliki bahagian sedikit pun untuk akhiratnya. Ya Allah, coba tonton, bayangkan. Ayat ini sudah menjawab beberapa persoalan yang ada di dalam pikiran kita. Kenapa kalau orang-orang kafir misalnya, ataupun orang-orang munafik, ataupun orang-orang yang tidak sembahyang, tapi dia bekerja keras untuk dunianya,
untuk bina rumah, untuk punya kereta, untuk kekayaannya. Ternyata dia kaya, ramai yang dia berjaya. Walaupun dia tidak sembahyang misalnya, atau dia orang kafir. Memang Allah sudah kata, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Sesiapa yang bekerja, berusaha, menanam, bercocok tanam, menabung, kerja untuk urusan dunia dia saja, nu'tihi minha, maka aku akan bagi. Tetapi akhiratnya dia zero. Akhirnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Alhamdulillah. Kalau dia tidak mendapatkan apa-apa, maknanya dia tidak memiliki bekal untuk perjalanan yang amat jauh. Perjalanannya tidak begitu jauh, yang tidak sampai merentasi seluruh bumi ini saja. Kalau kita tidak memiliki bekal, kita tidak berani bertolak. Contoh, misalnya kita punya di pocket hanya ada 5 ringgit saja. Kita pergi ke Johor misalnya, berani tak kita pergi? 5 ringgit cukup tak itu? Logiknya tidak cukup. Tambah pas berapa? Belum makan lagi. Nah, jalan kaki berapa minggu sampai nak tumpang lori? Mana belum pasti lagi. Nah, itu bukan tidak cukup, maka menjadi sesat. Bagaimana kalau di akhirat nanti bukan tidak cukup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di antara cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan bekal kita untuk hari akhirat kita nanti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian. Allah memberikan kesusahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada kita. Ini kalau kita sabar, kalau kita menerima, kalau kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi suka kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah akan menambahkan banyak lagi bekal. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan bahwa sesiapa yang bersabar dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan memperoleh bagian terbaik. Fa inna dzalika min azmin. Kemudian wasani minal amrayni ma fis sabri min khairi dunya wal akhirati fa min dzalika an-najat wan najah. Motivasi kedua yang mengharuskan kita untuk bersabar karena kita nak mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, ialah agar kita memperolehi keberuntungan, an-najati wan najah. Ya, kami dari an-najati wan najah, kita dijanjikan oleh Allah kita akan memperolehi kemenangan, kita akan memperolehi kebahagiaan. Qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'nahu man yattaqillaha ta'ala bis-sabri yaj'al lahu makhrajan minasy-syada'id. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ma huwa taqwa? Imtisal awamirillah wa jtinabun nawahi. Bertakwa kepada Allah bermaksud kita patuh, taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu takwa kepada Allah. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan untuknya makhraja, solusi, jalan keluar dari kesusahan hidupnya, dari kesusahan hidupnya, dari musibah yang Allah timpakan kepada dia. Maka Allah pun akan memberikan makhraja, jalan keluar. Setelah itu Allah akan memberikan rezeki untuknya
dari jalan yang dia tidak sangka-sangka, dari jalan yang dia tidak pernah terfikirkan. Min haitsu la yahtasib. Bermakna bahwa sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan bersabar menerima semua cobaan-cobaan yang telah Allah tetapkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar, solusi daripada asyadaid, musibah-musibah yang sedang Allah timpakan kepadanya. Wa minha adz-dzufru bil a'da, qala Allah ta'ala fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Antaranya juga keuntungannya ialah kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari musuh-musuh kita. Dari musuh-musuh. Di dunia ini susah kalau kita ini sebaik-baik apapun seorang manusia pasti ada musuh. Pasti tidak ada musuhnya. Manusia yang terbaik seperti baginda Rasulullah SAW yang terjamin perbuatannya, ucapan baginda tidak pernah menyakiti orang lain, itu musuhnya luar biasa. Ya. Sebab apa? Allah janji, dan ini bagian dari rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dan begitu pula kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan jadikan bagi setiap nabi dan setiap rasul musuh daripada golongan manusia dan daripada golongan syaitan atau jin, yang mana musuh-musuh itu akan saling bantu-membantu, bekerja sama, saling sokong-menyokong untuk melawan nabi dan rasul. Ini adalah bagian daripada rancangan Allah Subhanahu wa ta'ala. So, kita pasti akan ada orang yang tidak menyukai kita. Kita pasti akan memiliki musuh. Ada orang yang memusuhi kita. Mungkin kita tidak menganggap orang lain itu musuh, tapi ada orang yang memusuhi kita. Ada orang yang bahkan bukan perkara yang membuat tersinggung dia, perkara baik yang kita lakukan pun boleh membuat orang tersinggung. Apatah lagi perkara buruk, perkara baik. Kadang-kadang tiap hari ikutnya ke surau, subuh selalu datang ke surau, zuhur asar sibuk dan pergi kadang-kadang, maghrib isya tak datang ke surau kecuali kalau sakit. Selalu datang ke surau. Kadang-kadang itu pun ada orang yang bercakap juga. Ini yang cari muka surau. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Perkara baik ini kalau sudah Allah tetapkan itu akan menjadi ujian, maka perkara baik itu akan ada orang yang tidak suka dengan perkara itu. Apatah lagi perkara yang tidak baik. Dan sesiapa yang bersabar di atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia, maka ia akan memperoleh kemenangan. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara kepentingan kita bersabar ialah az-zufru bil murad. Kita akan mencapai maksud kita. Kita akan mencapai matlamat kita. Kita akan berjaya mencapai matlamat kita. Qala Allah Ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah ditetapkan akhir ketentuan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Bani Israel, yaitu keputusan akhir yang baik.
bima sabaru, atas sebab kesabaran mereka. Dulu ada cerita seperti itu. Israel kan kaum Bani Israil yang baik-baik itu, yang bersabar. Akhirnya mereka memperoleh kemenangan. Seperti mana disebutkan di dalam akhir juzuk 1 berkenaan tentang kisah siapa, kisahnya Jalut dan Thalib. Ya, ada kisah tentang Raja Jalut dan Thalib yang berperang. Kemudian kalau Bani Israel ini, mereka yang bersabar apabila diuji oleh Allah melewati sungai, dilarang untuk minum air kecuali setakat sedikit saja. Maka ternyata hanya sedikit orang yang bersabar, mereka minum sedikit. Yang lainnya karena haus minum banyak, padahal sudah dilarang oleh Allah. Ternyata selepas melintasi sungai itu, yang minum banyak itu lemas badan, tidak bertenaga lagi. Nah, yang minum sedikit semakin kuat. Akhirnya yang sedikit ini mengalahkan musuhnya. Ini bima sobat, itu pun karena sabar. Mereka sabar diuji oleh Allah. Ya, walaupun haus, tahan diri, jangan minum banyak-banyak. Nah, waktu berintasi sungai. Wa minha at-taqaddum 'ala an-nasi wal imamah. Di antara kepentingan untuk bersabar ialah seseorang itu akan maju, muncul, kemudian dia akan menjadi pemimpin sebab ketokohannya. Jadi pemimpin itu sepatutnya ialah seperti mana disebutkan Allah Ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan aku jadikan, kata Allah, minhum, daripada mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin, yang mana pemimpin-pemimpin ini akan memberikan petunjuk dengan perintah Allah. Lamma sabaru, apabila mereka bersabar. Insyaallah. Kemudian seterusnya, wa minha asana min Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaat bersabar ialah akan memperoleh pujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Asana min Allah subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini mengisahkan tentang Nabi. Inna wajadnahu sabiran, sesungguhnya aku Allah menemukan tentangnya bahwa ia adalah orang yang bersabar. Ni'mal 'abdu, dialah sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Ini orang yang bersabar, dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha al-bisyarah was-salatu war-rahmah. Qala ta'ala wa basyirus sabirin. Di antaranya juga ialah ia akan memperoleh bisyarah, kesenangan, kebahagiaan. Firman Allah, wa basyirus sabirin, dan berbahagialah orang-orang yang bersabar. Ini di antara kepentingan bersabar. Di antaranya juga wa minha ad-darajatul 'ula fil jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pangkat yang tinggi di surga. Qala Allah Ta'ala, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Ini mengisahkan tentang orang-orang yang bersabar nanti di akhirat, di surga, mereka akan diberikan balasan yang amat-amat baik. Wa minha al-karamatul 'azimah. Qala ta'ala, salamun 'alaikum bima sabartum. Seterusnya, orang yang bersabar
dia akan mendapatkan kemuliaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-karamah al-azimah. Seperti mana firman Allah, salamun alaikum bima sabartum. Salamun alaikum, salam sejahtera untukmu, keselamatan untukmu, untuk kalian, bima sabartum, atas sebab kesabaran kamu semua. Karomah total. Jadi karomah itu kemuliaan daripada Allah, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Itu karomah. Kita dengar ada istilah keramat, ya, keramat wali, ya, ada karomah. Karomah ini atau keramat ini, dia mansus bil Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti mana kisah Sayyidah Maryam, ibunda Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila Siti Maryam ini telah besar perutnya atas sebab mengandung baginda Nabi Isa alaihissalam, maka beliau kemudian mengasihkan diri keluar dari kampungnya. Kemudian beliau duduk di bawah pokok kurma, maka kemudian beliau berkeluh kesah, ya Allah, alangkah mungkin alangkah baiknya kalau saja mungkin aku mati. Jadi beliau amat bersedih. Sebab apa? Membayangkan bagaimana nanti cemooh caci maki daripada kaumnya. Beliau tidak pernah melihat bersentuhan dengan lelaki kecuali Nabi Yakub, kecuali Nabi Zakaria alaihissalam. Tiba-tiba beliau atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Sayyidah Maryam, jangan bersedih. Kalau nak makan, maka ketuklah pokok kurma, maka buahnya akan berjatuhan. Kalau nak minum, ketuklah kaki, maka di situ akan memancar air. Ini ada di dalam surah Maryam. Coba tonton, bayangkan, mana boleh pokok kurma, kalau tengok ke pokok kurma besar atau kecil, bukan seperti pokok cili, pokok kurma ini besar, bahkan batangnya lebih besar daripada pokok kelapa. Boleh tak diketuk, kemudian buahnya jatuh, disepak pun kakinya yang akan sakit, akan jatuh buah, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah, keramat, bahasa kita keramat, kemuliaan kepada Sayyidah Maryam atas kesabarannya menanggung ujian, menanggung bala yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan takdirkan untuknya, yaitu dengan cukup mengetuk pokok kurma itu, maka buahnya akan berjatuhan. Nak minum haus nak minum, cukup kaki dihentak-hentak, maka disitu akan keluar air yang jernih. Perkara ini apabila berlaku kepada para nabi dan rasul, namanya mukjizat. Dan itu mansus, nyata disebutkan di dalam Al-Quran pasal mukjizat, tidak masalah. Tapi apabila perkara yang di luar nalar, di luar logik, amrun khariqun lil 'adah, perkara ini tidak masuk akal, berlaku, diberikan kepada hamba Allah yang terpilih, yang soleh ataupun solehah, itu namanya karomah. Dan karomah ini tidak boleh diingkari.
Karena ya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang ia diberikan kemuliaan oleh Allah atas dekatnya, atas ibadahnya, atas istiqomahnya beribadah kepada Allah. Dan mungkin dia boleh jalan di atas air, ya. Ada yang boleh terbang. Itu karomah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau perkara itu diberikan kepada orang kafir, ada orang kafir sakti, orang kafir tapi sakti. Wah, orang kafir boleh terbang. Itu namanya istidraj. Namanya istidraj, bukan karomah. Namanya istidraj. Orang kafir kok boleh panggil hujan? Ya boleh panggil hujan. Itu namanya istidraj. Istidraj ini perkara itu justru akan diberikan oleh Allah untuk semakin menyesatkan dia, untuk semakin menyesatkan dia, supaya dia semakin terjerumus dan pengikut-pengikutnya semakin terjerumus. Akhirnya dia nanti akan mendapatkan siksa yang pedih di hari dia kiamat. Kemudian yang terakhir, bahwa bersabar atas musibah ini akan wa minha as-sawab wa minha sawabun bila ghayah wa la nihayah kharajan min awhamil khalqi wa a'dadi wa tahsilihim. Qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang terakhir, kepentingan untuk bersabar ialah karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala yang tidak ada batasnya, pahala yang tidak terhad. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan, pahala bagi orang-orang yang bersabar ialah mereka akan memperoleh pahala, mereka akan memperoleh kenikmatan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Jadi jalan tol tanpa hisab. Demikian insya Allah sedikit perkongsian berkenaan tentang sabar. Mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah, mampu bersabar di atas ujian-ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Sama ada ujian ataupun kesusahan-kesusahan itu sifatnya kecil, apalagi yang besar, insya Allah. Ya, biasanya kalau ibu-ibu dekat rumah, ya, ataupun ayah-ayah, bapak-bapak ini, ujiannya adalah anak-anak. Anak-anak biasanya, kalau anak-anak sedang malas, tak mau sholat, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibu bapak. Macam mana ibu bapak bersabar untuk terus mengajak, menunggu anak-anak itu sehingga dia sholat. Bagaimana ibu bapak ini bersabar perkara itu berlaku terus setiap hari, dan tidak menganggap bahwa urusan itu adalah diserahkan pada cikgu-cikgu di sekolah ataupun sekolah agama. Itu yang tanggung jawab ibu bapak semua. Itu perkara yang paling kecil. Jadi dari perkara yang kecil itu kita melatih diri kita untuk bersabar. Dan insya Allah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian yang besar, kita insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kemudian usikum wa nafsi taqullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.